atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya memuja sungguh atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, memberikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hanya memuja syukur atas kebaikan-Mu. Children, marilah kita awali kegiatan Bina Iman hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang terkasih, selamat pagi. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru, di mana kami bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Bapak, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Berkati kami Bapak dari awal hingga kegiatan ini berakhir. Terima kasih Bapak, semoga berkat-Mu ada untuk kami sepanjang hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedang apa sih Miss Opin? Sibuk sekali kelihatannya. Miss Opin mau menanam, Miss Isa. Wah, Miss Opin mau menanam apa? Nih, Miss Opin punya biji sawi. Wow, biji sawi, Miss Opin. Biasanya kan kalau biji sawi ditanamnya di tanah. Ini Miss Opin kok kayak banyak sekali? Iya, Miss Opin nih punya ada kerikil ya Miss Isa ya. Iya. Terus ada tanah. Ya. Lalu ada kapas yang ada airnya sedikit. Lalu di air. Wah, kira-kira nanti bisa tumbuhnya di mana ya? Apakah di kerikil? Kira-kira di tanah ya? Atau di mana ya? Nah, karena itu Miss Opin lagi nyoba bisa nggak ya yang tumbuh di mana ya Miss Isa ya? Kira-kira. Miss Opin, Miss Isa jadi ingat loh cerita tentang Alkitab. Cerita Alkitab yang mana Miss Isa? Perumpamaan tentang seorang penabur. Tunggu sebentar, kayaknya Miss Opin pernah dengar Miss Isa. Yang itu bukan Miss Isa. Yang bijinya itu jatuhnya itu jatuh di semak-semak, betul. Terus di tanah yang subur, betul. Di kerikil juga, iya. Terus ada satu lagi di mana ya Miss Isa ya? Aduh lupa Miss Isa. Miss Opin lupa. Iya. Supaya tidak lupa, bagaimana kalau kita mengajak anak-anak untuk menonton ceritanya? Ada ceritanya Miss Isa? Ada dong, ada filmnya. Oke. Kita lihat ya Miss Opin ya. Oke. Yuk Miss
hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Miss Opin, tadi kan anak-anak sudah diajak nonton ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kayaknya kalau anak-anak dikasih pertanyaan pasti bisa jawab. Miss Opin kira-kira bisa kan? Kayaknya bisa. Bisa dong. Tolong bantu ya Miss Opin ya. Oke, siap. Kita kasih pertanyaan deh. Siap anak-anak di rumah? Jawab pertanyaannya Miss. Oke. Siap ya. Tadi di film tadi ada orang yang menaburkan biji, menaburkan benih. Kira-kira tadi bijinya atau benihnya jatuh di mana saja ya? Masih ingat nggak? Iya. Anak-anak masih ingat? Kayaknya masih ingat deh. Coba di mana aja Miss Opin? Ada di Mekah, Betul. di tanah yang subur, Oke. di bebatuan, dan di pinggir jalan. Nih, anak-anak sama Miss Opin hebat. Siap-siap lagi pertanyaan berikutnya Miss Opin. Oh, masih ada? Masih dong, ada Siap. banyak pertanyaannya. Miss Opin, tadi kalau bijinya yang jatuh di pinggir jalan, apa yang terjadi dengan bijinya ya? Bijinya tadi, itu bisa, aduh, Dimakan sama apa ya? dimakan sama burung. Iya betul, dimakan sama burung. Yeay, good job, hebat. Siap lagi, coba Miss Opin. Kalau tadi bijinya jatuh di tanah, tapi di tanahnya yang berbatu-batu Miss Opin, kira-kira bijinya jadi bagaimana ya? Kalau di batu Kayaknya tumbuh nih Sisa. Setelah ada matahari, dia layu nih Sisa. Iya betul Miss Opin, tumbuh tapi lama-lama setelah ada matahari dia jadi layu. Wow, hebat lagi. Sekarang nih Miss Opin, kalau yang tumbuhnya di semak-semak, kira-kira apa yang terjadi ya? Di semak-semak Juga tumbuh Miss Sisa, tapi akan bagaimana ya? Tapi nggak bisa tumbuh tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena terhalang oleh semak-semak itu Miss Sisa. Terhimpit ya? Iya. Betul sekali. Yang di semak-semak tumbuh, tapi tanamannya jadi terhimpit sama semak-semak. Jadi nggak bisa tinggi tumbuhnya. Betul sekali Miss Opin, sama anak-anak juga hebat. Miss Opin, tadi anak-anak menjawab pertanyaannya sudah hebat-hebat loh semuanya. Miss Opin, tadi kan Miss Opin udah melakukan percobaan menanam. Iya. Kayaknya anak-anak yang di rumah juga pengen coba. Miss Opin bisa ajarin nggak? Tentu dong Miss Sisa. Pasti bisa ya? Pasti bisa. Bagaimana kalau kita lakukan? Oke, ayo, Ayo, Sisa. oke Miss Opin. Sekarang, Miss Opin akan mengajak children untuk menanam biji-bijian. Biji-bijiannya boleh biji sawi, biji cabai, atau tomat. Boleh bebas ya children ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Pertama-tama kita ambil kapas.
Lalu kapasnya kita masukkan ke dalam gelas. Sesudah itu kita kasih air sedikit saja. Nah, sampai kapasnya terasa cukup basah ya children ya. Setelah itu kita masukkan beberapa biji ke dalam kapas seperti ini. 1, 2, 3. Nah, seperti ini children. Tadi Miss Opin sudah menanam biji sawi ke dalam media kapas. Kita tunggu beberapa hari ya children. Tumbuh nggak ya bijinya? Nah, nanti kalau misalkan kapasnya sudah kering, children boleh kasih air ya sedikit demi sedikit. Lalu kita lihat lagi, tumbuh nggak ya bijinya? Seperti itu children. Nanti children boleh coba di rumah ya. Oke, selamat mencoba. Miss Opin, kegiatan kita hari ini apa aja ya? Banyak sekali Miss Isa. Dan tentunya seru-seru ya Miss Opin ya. Sudah pasti dong. Apa aja tadi Miss Opin? Tadi kita sudah mendengarkan cerita. Betul. Lalu menjawab pertanyaan. Ya. Terus Miss Opin mengajak children untuk menanam biji di media kapas Miss Isa. Semoga nanti bisa tumbuh ya Miss Opin. Iya Miss Isa. Oke Miss Opin, tadi kan anak-anak sudah mendengarkan cerita, menonton. Nah, dari cerita tadi itu ada maknanya loh. Kita belajar sesuatu loh Miss Opin. Belajar apa Miss Isa? Perumpamaan tentang seorang penabur. Benih kita umpamakan sebagai firman Tuhan. Tanah yang tadi berbagai macam tanah itu kita umpamakan sebagai hati kita Miss Opin. Oh begitu Miss Isa. Iya betul. Kemudian tadi bijinya ada yang jatuh di pinggir jalan. Itu artinya adalah orang atau anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau memperhatikannya Miss Opin. Opin masih bingung. Contohnya gimana Miss Isa? Contohnya ini, misalnya anak-anak nih ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi di gerejanya main handphone Miss Opin. Nggak boleh ya Miss Isa ya? Oh nggak boleh dong. Berarti kalau ke gereja kita harus berdoa ya Miss Isa ya? Iya betul. Kemudian kalau yang tadi bijinya yang jatuh di tanah berbatu-batu. Nah itu artinya adalah orangnya mau mendengarkan firman Tuhan Miss Opin, tapi tidak mau mempelajarinya. Contohnya adalah nih anak-anak atau orang-orang yang malas membaca kitab suci. Kalau Miss Opin rajin nggak baca kitab suci? Kadang bolong-bolong Miss Isa. Nah, kayaknya anak-anak nih yang rajin membaca kitab suci ya. Children harus rajin ya baca kitab sucinya, oke? Wah, pasti iya deh. Terus lagi Miss Opin, tadi kalau bijinya yang jatuh di semak-semak, artinya adalah orangnya mau mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak percaya Miss Opin. Contohnya Miss Isa. Contohnya itu adalah orang-orang atau anak-anak yang masih ada ketakutan, masih khawatir, kayak misalnya mau melakukan sesuatu, aduh aku takut enggak bisa, aduh nanti akan seperti apa ya. Ya, misalkan disuruh sama Miss takut nggak bisa Miss, seperti itu. Nah, seperti itu Miss Opin, tapi kayaknya anak-anak yang di rumah tidak seperti itu ya. Oke. Hebat. Ada satu lagi Miss Opin. Oh itu yang jatuh di tanah yang subur Miss Isa. Betul. Kalau yang jatuh di tanah yang subur itu berarti orangnya mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian mau menyambut firman Tuhan dengan cara memperhatikan, mempelajari, dan percaya. Kemudian satu lagi selain itu Miss Opin, orangnya mau melakukan apa yang difirmankan sama Tuhan. Jadi tidak cuma mendengar aja, tapi dilakukan firman Tuhannya. Oke. Miss Opin mau seperti yang itu biji yang tumbuh di tanah yang subur Miss Isa. Iya betul, Miss Isa juga mau. Kayaknya anak-anak juga ya. Jadi jangan lupa nih, kalau mendengarkan firman Tuhan harus dengan baik-baik, dan jangan lupa juga untuk dikerjakan atau dilaksanakan ya. Siap Miss Isa. Betul, pasti bisa ya anak-anak ya. Oke. Wah, Miss Opin tidak terasa nih sudah selesai kita. Miss Isa, kok udah selesai sih? Jangan khawatir Miss Opin.
Nanti kita akan bertemu lagi di Biak Anak selanjutnya. Wah, berarti ceritanya beda lagi ya Miss Isa ya? Beda lagi pastinya Miss Opin. Yang Seru-seru juga deh. pasti seru-seru. Asik. Iya. Miss Opin, bagaimana kalau kita tutup dulu dengan doa? Oke Miss Isa. Oke, siap ya children, kita mau berdoa dulu. Bagaimana sikap doa yang baik? Tangannya Oke, dilipat ya Miss tangannya Isa. dilipat. Oke, siap ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, terima kasih terima kasih untuk firman-Mu untuk firman-Mu hari ini. hari ini. Semoga Semoga kami kami bisa seperti bisa seperti biji sesawi biji sesawi yang tumbuh yang tumbuh di tanah yang subur. di tanah yang subur. Bantu kami Tuhan Bantu kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu mendengarkan firman-Mu dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Children, sebentar lagi kita mau mendengarkan lagu ya Miss Opin ya. Oh, ada Miss Esti. Iya, betul. Ada Miss Christine. Sama Miss Herlina ya Miss Isa. Iya, betul. Oke, children, terima kasih ya untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di Bina Iman Anak TK Talenta selanjutnya. Thank you ya children. Bye bye.